baik. Ternyata diketahui nanti sanadnya bahwa ini adalah dhaifun jiddan. Maka disebutkan di dalam sanad, akhbarana Abu Abdurrahman Muhammad bin Husain bin Musa As-Sulami kitabatan qala haddatsana Abul Qasim Abdullah bin Muhammad An-Naisaburi an Ali bin Musa Al-Basri an Ibnu Jurayd an Musa bin Wardan an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam uhdu limautakum, yang maknanya berikanlah hadiah-hadiah kalian kepada orang-orang yang meninggal. Qulna wa ma nahdi ya Rasulullah al-mauta, dikatakan oleh para sahabat, apa yang kami berikan hadiah kepada orang-orang yang mati dari orang-orang yang hidup? Qala as-sadaqah wa du'a, membayar sedekah bagi orang yang meninggal dan berdoa. Suma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna arwahal mu'minin ya'tuna kulla jum'ah ila sama'i dunya fayaqifuna bihida dawrahum wa buyutahum fayunadi kulla wahidin minhum bisautin hazin ya ahli wa waladi. Sengaja lafadznya digitukan agar lebih horor, lebih mencekam. Ya ahli wa waladi wa ahli baiti wa qarabati u'tu alaina bi syai' rahimakumullah wadkurna wa la tansuna warhamu gharibatana wa qilati hilatina wa ma nahnu fih fa inna qad baqina fi sahiqin wa wathiqin wa dhammin tawilin wa wahnin syadidin farhamuna rahimakumullah wa la tadkhalu alaina bidu'a aw sadaqah aw tasbih la'allallah yurayihna qabla an takunu amsalana faya hasratah wandamah ya ibadallah isma'u kalamana wa la tansuna fa antum ta'lamuna anna hadhihi al-fudul allati fi aydikum kanat fi aydina wa kunna lam nunfiq fi ta'atillah wa mana'naha 'anil haqq fasara wabalan alaina wa manfaatuhu li ghairina wal hisab wal iqab alaina. Maka lihat bagaimana hadis ini seperti kisah yang mana para ulama mengetahui bagaimana hadis-hadis buatan atau hadis-hadis yang dia itu tidak sahih. Maka disebutkan katanya karena memang dhaif, jadinya katanya bahwa Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi, maka tidak benar periwayatannya dari Nabi. Maka kata Nabi, bersabda Rasulullah SAW, kirimlah hadiah-hadiah untuk orang-orang yang meninggal di antara kalian. Maka para sahabat bertanya, apa yang kami kirimkan wahai Rasulullah? Beliau menjawab, sedekah dan doa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya arwah-arwah kaum mukminin itu datang setiap hari Jumat ke langit dunia. Lalu mereka berdiri di atas sandal-sandal rumah mereka atau di rumah mereka. Menakutkan kan? Lalu setiap mereka memanggil-manggil dengan suara yang sedih, wahai keluargaku, wahai anak-anakku, wahai ahli baitku, wahai kerabatku, kasihanilah dengan sesuatu, semoga Allah merahmati kalian. Kirimkanlah sesuatu, ingatlah kami dan janganlah kalian lupa kepada kami. Kasihanilah kesendirian kami dan ketidakmampuan kami untuk melakukan ibadah-ibadah. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada yang bisa kami lakukan lagi karena sekarang kami tinggal di alam yang jauh dan mengikat yang suram dan lama.
dan dalam kelemahan yang sangat lemah. Maka kasihanilah kami, semoga Allah merahmati kami dan kalian. Dan janganlah kalian pelit dalam memberikan doa dan sedekah dan tasbih kepada kami. Semoga Allah mengasihi kami sebelum kalian menjadi semisal kami. Jangan sampai menyesal, wahai hamba Allah. Dengarlah perkataan kami. Jangan lupalah pada diri kami. Kalian tahu benar bahwa karunia yang kalian miliki dan kenikmatan yang kalian miliki sekarang, bisa beribadah dan sebagainya, dulu ada di tangan kami. Kami dahulu tidak menginfakkannya dalam ketaatan kepada Allah. Kami tidak membelanjakannya dalam kebenaran, sehingga semua itu menjadi bencana bagi kami. Sekarang dan manfaat harta-harta itu malah didapatkan oleh orang yang lain, sedangkan adab dan hukumannya ditimpakan kepada kami. Dari lafaz ini saja diketahui bahwa hadis ini palsu ataupun buatan. Maka apakah semua mayat dalam keadaan seperti ini menyesal, dan mereka dalam keadaan penuh dosa dan penuh penyesalan? Bisa jadi orang-orang yang soleh. Alhasil, hadis ini barakallahu fikum adalah hadis yang dhaifun jiddan, mungkarul hadis, hadis yang berkesendirian, tidak ada perawi-perawi lain yang meriwayatkan hadis ini. Maka yang pertama, hadis ini dari sanadnya yang ditulis oleh Al-Hakari Muhammad ibn Husain ibn Musa, maka dia adalah Abu Abdurrahman As-Sulami. Maka para ulama telah menjarah beliau, didhaifkan oleh Ibnul Jauzi, dan begitupun oleh Abu Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi, sahibul kitab Al-Mustadrak. Disebutkan dhaifun lisufiyati tafsiran wa sunanan wa tarikhan. Maka dia didhaifkan dikarenakan menganut dari agama Sufiyah, sehingga dia tidak ada apa-apanya di ilmu hadis. Dan berkata Abul Abbas Ibnu Sirat ataupun Abul Abbas As-Sirat, la yata'ammad al-kidb wa nasabahu ilal wahm. Maka para ulama menjauhi hadisnya. Banyak yang aneh diantaranya seperti lafaz ini. Banyak periwayatan hadis yang aneh dari dirinya, namun tidak dimasukkan kepada orang-orang yang pemalsu hadis. Namun dikatakan bahwa ini dari hafalannya yang sangat rusak, sehingga ditinggal hadisnya. Maka dikatakan oleh Al-Hasan ibn Ali Ad-Daqqaq, la'ala as-sukun awla bih. Maka sukun lebih baik daripada diam. Maknanya di sini diam tidak meriwayatkan hadis lebih baik daripada diam meriwayatkan hadis, tetapi dhaif sekali. Dan begitu pun didhaifkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi. Dan berkata Ad-Dhahabi, laisa bil qawi fil hadis, takallamu fihi wa laisa bi umdah. Fi tasanifihi ahadits wa hikayat maudu'ah. Asya la tasugu aslan. Addaha ba'dal a'immah min zandaqah wal batiniyah. Maka di sini jelas bahwa orang ini ditinggal hadisnya. Berkata Imam Ad-Dhahabi, dia orang yang tidak kuat di ilmu hadis, dan para ulama menjarahnya dan membicarakan keburukannya, dan dia bukan orang yang bisa diambil hadisnya. Dan dari hasil karya-karya tulisannya
dari ilmu hadis, maka banyak hadis-hadis dan cerita-cerita yang palsu. Dan begitupun dari ilmu tafsir, banyak perkara-perkara yang tidak ada asal dari ucapan dia. Dan bahkan para ulama menyebut dia dari zandaqah al-batiniyah. Dia adalah orang-orang yang zindik. Makna zindik, orang yang mengaku beragama tetapi ucapannya bagi orang-orang kafir. Kenapa? Karena al-batiniyah dan al-batiniyah dari kelompok Syiah yang ekstrim, maka dia dimasukkan kepada kelompok-kelompok seperti itu. Dan zandaqah maknanya mendekati kepada kekufuran atau telah kafir. Dan berkata Muhammad ibn Yusuf al-Qattan, kana ghairu thiqah, dia dulu tidak bisa dipercaya. Kana yada'u lisufiyah al-ahadis, maka dulu dia memalsukan hadis-hadis untuk orang-orang sufi yang mencintai dari keutamaan waliullah, maka dia membuat hadis-hadis palsu untuk orang-orang sufi. Kemudian penyakit yang kedua adalah Ibnu Jurayd di sini meriwayatkan dengan tadlis kepada gurunya. Dan masih banyak yang lain dari penyakit yang lain, seperti Ali ibnu Muhammad ibnu Musa Abul Hasan, maka dia dalam keadaan majhulul hal. Yang jelas hadis ini cukup dengan sanad yang satu tadi, Muhammad ibnu Husain As-Sulami, dan dia adalah disebutkan oleh para ulama termasuk dari orang-orang zandaqah al-batiniyah dan memalsukan hadis-hadis bagi orang-orang sufi, membuat hadis-hadis palsu bagi orang-orang sufi. Maka cukuplah dari sini kita mengetahui hadis ini hadis yang palsu, hadis yang memang tidak ada hadis lain kecuali dari jalan orang zindik yang sengaja membuat hadis-hadis untuk orang-orang sufi. Maka orang-orang sufi meyakini bahwa wali-wali mereka mengetahui keadaan mereka dan datang menjenguk mereka jika mereka menjenguk, melaksanakan haul dan sebagainya. Maka akhirnya dibuatlah hadis ini oleh As-Sulami Muhammad ibn Husain Abu Abdurrahman tadi. Maka kesimpulannya, hadis yang kisahnya panjang, yang menceritakan bahwa orang-orang yang meninggal itu akan kembali kepada rumahnya, maka ini yang bisa kita berikan jawaban juga untuk menjawab pertanyaan nomor 2, apakah benar orang yang meninggal belum 100 hari arwahnya masih bisa pulang ke rumah? Ini terjawab dengan hadis dhaif tadi, dan nanti masih ada penjelasan. Dan saya sering terbayang-bayang saat memandikan ibu, menggantikan bajunya, maka apakah arwah ibu kita masih di sekitar kita? Ini pun terjawab bahwa hadis ini palsu. Maka dari pertanyaan nomor 2 dan 3 kita jawab dengan kedudukan hadis yang palsu tadi. Maka dari kedudukan hadis yang palsu ini tidak ada anggapan bahwa setiap hari Jumat arwah-arwah itu kembali ke rumah, tidak ada. Dan juga pertanyaan sebelum hari ke-100, maka ini pun juga sebagai tambahan kaidah keyakinan selamatan bagi orang-orang yang meninggal dengan istilah tahlilan 7 hari. Kemudian setelah 7 hari 40 hari, kemudian setelah 40 hari nyatus 100, itu maknanya 100 hari. Dan nanti setelah itu nyewu, melaksanakan tahlilan di hari 1000 meninggalnya. Maka ini semuanya 7 hari melaksanakan undang-undang orang, memberikan tahlilan. Kemudian di hari yang ke-40, kemudian di hari yang ke-100 nyatus dan nyewu. Ini bukan ajaran Islam.
Kita katakan dengan pasti dan benar karena alhamdulillah kita tidak pernah mendengar di dalam Al-Quran bagi orang yang meninggal untuk dilaksanakan demikian. Dan yang kedua, di dalam hadis-hadis tidak ada hadis dulu Abu Bakar di saat meninggal Nabi melaksanakan tahlilan 7 hari. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali merayakan, mengundang dengan makanan-makanan, dan yang membaca Yasin, tahlilan, pulang bawa besek, ada makanan dari kurma ataupun dari zaitun ataupun dari khubuz, roti-roti Arab, maka tidak ada. Baik 40 hari, baik 100 hari, baik 1000 hari, tidak ada. Dan begitu pun para sahabat di saat meninggal, terutama Khulafa' ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Di saat mereka meninggal tidak ada periwayatan athar yang sahih. Maka kita beragama dengan rules Al-Quran dan Sunnah. Bukan kita beragama Islam tetapi ajaran yang mengambil, mencomot dari ajaran yang lain. Adapun telah banyak di media-media sosial, dan ini benar kenyataannya, dari orang-orang Hindu yang mana mereka bertaubat, kemudian mereka masuk kepada Islam, banyak kesaksian dari mereka. Ternyata banyak dari orang-orang awam kaum muslimin, kata mereka para mu'allaf dari agama Hindu dan Buddha, mengikuti ajaran-ajaran agama yang dulu kami pegang. Karena di kitab Weda bahkan mereka menyebutkan halamannya, dan ini banyak di YouTube.